Assalamualaikum. Jika videonya bermanfaat, mohon ditekan subscribe-nya dan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, konten kreator sekaligus motivator. Dan saya adalah seorang peneliti yang sekarang ini sedang fokus membantu saudara-saudara kita yang tengah terpapar virus corona. Saya memberanikan diri untuk melakukan ini karena saya terpanggil karena saya melihat sendiri sekarang rumah sakit penuh, dokter dan perawat berjibaku, mereka kelelahan. Dan apa salahnya kalau saya yang memang dibekali oleh ilmu pengetahuan yang cukup, saya menempuh pendidikan yang linear di bidang ini, yakni ilmu komunikasi, dan saya adalah aktivis dakwah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan menyampaikan beberapa temuan selama 2 bulan, hampir 3 bulan ini saya melakukan mini riset terhadap pasien-pasien COVID. Mereka ada yang bersedia untuk dipublish di YouTube channel saya, dan ada yang tidak berkenan. Bagi saya tidak masalah kalaupun mereka ternyata tidak berkenan untuk dipublish, itu hak-haknya mereka. Tapi saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang setelah mengikuti metode psikoterapi Islam dan dia juga mengikuti prosedur medis di rumah sakit masing-masing, mereka bersedia untuk dipublish dan dengan niat lillahi ta'ala dipublish untuk memotivasi yang lain supaya semangat dan bisa sembuh dalam menghadapi penyakitnya tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu temuan yang menakjubkan adalah ketika dalam metode psikoterapi Islam ini saya sisipkan apa yang menjadi contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain memang melakukan pertobatan kepada pasien COVID itu sendiri, muhasabah diri, memperbaiki akhlak buruk menjadi akhlak yang baik, berkomitmen untuk berjanji memperbaiki diri setelah sembuh nanti, juga adalah terapi air doa. Ini air doa ini dipadukan ketika membaca doa setelah sholat atau ketika ngaji. Ingat, yang namanya mengaji tilawah Al-Quran ya. Yang namanya tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran adalah membaca firman Allah, Zat yang maha agung, Zat yang maha tinggi, yang memberikan kasih sayangnya luar biasa kepada kita tanpa kenal lelah. Al-Quran adalah pedoman hidup kita dan isinya semuanya mukjizat yang luar biasa. Semua pasien yang sembuh ketika mengikuti program psikoterapi Islam yang saya kembangkan, semuanya menggunakan media air. Di samping itu tentu saja secara medis juga ada ikhtiar yang dilakukan oleh ilmu kedokteran, dan itu memang harus begitu, harus diimbangi. Ketika diimbangi tersebut, hasilnya luar biasa. Secara psikis menjadi tenang, secara kedokteran memang harus diberikan terapi-terapi medis yang memang wajib dilakukan untuk mengontrol jasmaninya, kemudian penyembuhan yang memang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan Nabi sendiri memang mengarahkan seperti itu, harus lewat medis. Dan tak kalah pentingnya juga spiritual, psikospiritual itu juga penting tata laksananya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya psikoterapi Islam itu kan bagaimana mindset itu diperbaiki ya. Jangan kebanyakan kasus yang namanya pasien COVID itu kan sudah ketakutan duluan. Takut itu separuh penyakitnya, itu benar-benar mengganas. Tapi kalau dia tenang, maka ketenangan itulah yang akan menyembuhkan. Nah, cara untuk menenangkan diri dalam Islam diatur, yaitu dengan cara apa?
dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Dan ketika tenang, metabolisme tubuh akan sangat baik. Dan sistem jasmaninya juga baik, sehingga imun pun akan naik, akan kuat, sehingga virus nggak akan betah di situ. Nah, yang namanya Rasulullah SAW adalah suri teladan dan contoh bagi umat Islam. Pernah dalam sebuah riwayat dikatakan Aisyah mendapati Rasulullah mendatangi sahabatnya yang bernama Sabik ya. Sabik itu didoakan oleh Rasulullah untuk sembuh ya. Kurang lebih diceritakan seperti itu. Jadi didoakan dan Rasul itu mengambil air dan menyajikannya buat Sabik. Yang namanya Rasul tentu saja doanya dikabul dan diijabah. Ini adalah salah satu dalil yang mendasari saya kenapa harus menggunakan media air. Selain memang mudah didapat, air juga adalah sumber kehidupan dan ternyata sebagian besar yang ada dalam tubuh kita adalah air. Air adalah mendominasi dalam tubuh kita sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rata-rata yang saya bantu terapi lewat bimbingan by phone, itu saya selalu menekankan kepada mereka, tolong setelah sholat wajib, ketika Anda diisolasi di ruangan rumah sakit katakanlah, senantiasa ketika berdoa atau ketika mengaji, siapkan air mineral atau air dan ketika bertilawah ingat diniatkan lillahi ta'ala. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ketika mengaji dan berdoa diberi jarak kurang lebih 30 cm bertilawah dan diminumkan, dan pasien hanya minum air saja. Ingat, hanya minum air saja, dan subhanallah, mukjizat Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Anda bisa lihat di postingan-postingan saya yang sembuh itu semuanya menggunakan air. Dan air ini adalah sumber kehidupan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW juga menyontohkan pengobatan dengan cara air doa. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di era pandemi wabah corona ini kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari penyakit yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya secara medis, dan vaksinnya pun masih sedang diuji cobakan. Sehingga tidak ada salahnya kita sebagai umat Islam mempedomani apa yang menjadi tuntunan Rasulullah SAW dan Al-Quranul Karim. Ingat, tutorial atau video-video yang saya posting itu bukan dalam rangka menakut-nakuti, melainkan upaya saya, aksi nyata saya dalam rangka berempati kepada saudara-saudara kita yang terkena COVID. Luar biasa kalau Anda tahu ketika Anda mengontak saudara kita yang kena COVID, itu drop sekali, dan pikirannya kacau. Ini sembuh nggak ya? Nah, ini kan harus ada teman yang membimbingnya. Maka dari itu saya mengajak kepada saudara-saudara kita, ada tutorial-tutorial yang saya posting di sini, silahkan dipelajari dan sebagai syiar Islam. Silahkan video-video saya di-upload, nggak masalah. Saya nggak nuntut kompensasi atau bayaran dan sebagainya, tidak ada. Saya murni lillahi ta'ala, karena Allah saja ya. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan saya, ingat dalam menghadapi pandemi ini tetap menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, tidak berkerumun, dan jangan sombong. Jangan pernah berkata, "Oh, saya kebal COVID", jangan. Ingat, orang yang sombong itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbahaya sekali buat Anda sendiri. Ikuti protokol kesehatan dan senantiasa hidup sehat, bahagia, sholat yang benar bagi yang muslim, tahajud, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari wabah ini. Baik, kesimpulan dari saya, bagi yang saudara-saudara kita yang masih positif COVID, bismillah, tidak ada salahnya mencoba untuk melakukan treatment atau terapi-terapi yang saya kembangkan, karena ini adalah fakta. Yang sembuh itu tanpa rekayasa, saudara-saudara.
semuanya yang mengikuti arahan-arahan buku saku COVID yang saya buat itu tidak kurang dari 2 minggu. Ada yang 5 hari sudah negatif dan pulang. Ada contoh-contohnya di bawah. Demikian dari saya, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.